Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar dalam hadirat-Mu Tuhan, pagi ini, biar setiap kami seperti di refueling kembali. Engkau mengisi lagi hidup kami dengan minyak baru yang daripada-Mu Tuhan. Kami berhenti di sebuah stationnya Tuhan, di mana minyak yang baru Engkau curahkan memenuhi hidup kami kembali. Sepanjang minggu ini ada banyak perjalanan yang telah kami lewati. Kami butuh minyak yang baru yang daripada-Mu. Untuk melanjutkan hidup kami menuju sasaran Tuhan yang ditetapkan. Dan menggenapkan semua rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami mengerti apa yang sedang Tuhan siapkan dan siap berikan buat kami. Dan karena kami tahu masa depan kami itu luar biasa dalam tangan Tuhan. Sekarang biar dalam hadirat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang membungkus hidup kami. Menyelubungi kami dengan total. Dan hidup kami mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Untuk kemuliaan nama Yesus. Dan dalam nama Tuhan yang mulia itu. Dan semua kita berkata, Amen, Amen, Amen. Silakan duduk saudara. Amen. Dalam beberapa menit ini izinkan saya menyampaikan akan apa yang perlu saudara mengerti. Karena pada hari Jumat ini tanggal 24 jam 5 sore di Holy Stadium saya mengharapkan semua saudara hadir. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, kita akan tiup shofar, kita akan tiup sangkakala. Anda yang hadir dalam kebaktian minggu pagi beberapa minggu yang lalu tentu masih ingat Dr. Lenny Kefauver menyampaikan pesan Tuhan buat gereja ini bahwa pada hari raya Yom Kippur tepat sebetulnya itu tanggal 25, tapi tanggal 25 mereka oleh orang Yahudi itu sebetulnya 24 sore pada waktu matahari terbenam, sundown. Sehingga kita telah berbicara lebih jauh dengan Pastor Larry Kefauver dan kita memutuskan tanggal 24 ini yaitu pada hari Jumat jam 5 sore. Saya mengundang semua Anda hadir di Holy Stadium dan dalam ibadah yang sangat singkat itu kita akan buat yang namanya peniupan shofar atau sangkakala. Nah, pagi hari ini saya harus menjelaskan dulu kepada semua kita. Karena kalau tanpa penjelasan, kita tidak akan melakukannya dengan iman. Dan segala sesuatu yang tidak dikerjakan dengan iman, tidak akan ada hasil yang maksimal seperti yang Tuhan inginkan. Amen, saudara. Nah, mari kita buka firman Tuhan dulu dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca buat saudara Keluaran 33, perhatikan pada ayat yang ke-13 mulai. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Permintaan Musa yang pertama dia berkata, tunjukkan atau beritahukan kepadaku jalanmu Tuhan. Dia mau tahu jalannya Tuhan. Sehingga aku mengenal Engkau. Karena kalau orang tidak kenal jalannya Tuhan, kita tidak akan mengenal Dia. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ini akibat berikutnya. Kalau kita kenal dengan Tuhan, Dia berkata, aku akan tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Atau dia berkata,
my presence, hadiratku akan pergi bersama dengan engkau, dan aku akan memberikan perhentian, and I will give you rest. Aku akan memberikan perhentian kepadamu. Nah, permintaan Musa yang berkata, tunjukkan jalanmu Tuhan, dia jawab dengan berkata, Musa, aku akan bimbing engkau. Aku akan pergi bersama dengan engkau, supaya engkau mendapatkan rest atau perhentian. Lebih jauh lagi, lihat pada ayat yang berikutnya. Berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu punya jalan. Dan kalau Tuhan punya jalan, sebetulnya juga saya berani berkata, dia juga Allah yang berjalan, atau Tuhan yang punya journey, perjalanan dalam hidupnya. Dan dia berkata, aku akan membimbing engkau, artinya aku akan side by side dengan engkau, aku akan berdampingan dengan engkau Musa, dan mari kita melakukan perjalanan rohani ini bersama-sama. Tuhan kita, kalau Anda perhatikan, adalah Tuhan yang bergerak. Dan untuk membuat kita makin kenal dengan Dia, sehingga kasih karunia-Nya diberikan kepada kita, kita pun harus bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang membuat orang Kristen sebetulnya, kalau sungguh dia jalan dengan Tuhan, tidak akan mengalami kejenuhan dan kebosanan dalam hidupnya. Yang membuat kita jenuh, membuat kita bosan, karena kita stuck, kita berhenti, tidak jalan dengan Tuhan. Saya pernah ditanya orang, pernahkah Bapak ingin murtad, ingin berhenti mengasihi Tuhan, ingin mundur dari Tuhan, ingin dalam hidupnya hambar di hati dengan Tuhan? Saya berkata, tidak, saudara. Mengapa? Saya sekian puluh tahun ikut Tuhan, saya tidak pernah satu hari pun berkata, saya ingin tinggalkan Tuhan, saya bosan ikut Tuhan. Karena ternyata hidup kita ini suatu journey, suatu perjalanan. Dan makin tahun makin menarik, makin lama makin indah. Saya bahkan beberapa hari yang lalu saya berkata kepada teman-teman, secara manusia, my life is almost perfect. Hidup saya itu perjalanannya nyaris sempurna, tapi tidak sempurna, belum sempurna. Masih ada beberapa hal yang saya belum bisa mengatasi ternyata. Enggak terlalu besar, kecil, gendut, enggak terlalu besar, tapi susah saudara. My life is almost perfect, saya berkata secara manusia. Tapi saya beritahu nobody's perfect, tidak ada orang yang sempurna. But secara manusia saya berkata ada terlalu banyak hal yang luar biasa. Tapi memang belum sempurna. Bagian yang harus dilewati, semua orang punya itu. Saya juga punya. Tetapi kalau Anda perhatikan saudara sekalian, inilah yang indahnya. Kita ini dibawa jalan dengan Tuhan. Nah, bagian dari perjalanan Tuhan adalah, itu nanti ada station-stationnya, ada pos-pos perhentian, yang kita harus sesaat berhenti, ada selanya, ada pause-nya, di mana kita sesaat berhenti, dan di situ Tuhan membuat sesuatu buat kita, seperti suatu refueling center, seperti pompa bensin, yang mengisi kita dengan minyak yang baru, untuk suatu next journey, atau next trip dalam kehidupan kita. Dan itulah yang oleh orang Yahudi dikenal sebagai perintah Tuhan untuk mengadakan perayaan demi perayaan yang diperintahkan dalam kitab suci. Setiap kali ada perayaan demi perayaan yang harus mereka lakukan, sebetulnya itu merupakan refueling, tempat di mana mereka diisi lagi dengan minyak baru, dengan kelengkapan yang baru, untuk membuat mereka sanggup bergerak dalam next journey, perjalanan berikutnya bersama dengan Tuhan.
Tanpa itu kita nggak akan siap atau tidak akan pernah utuh dalam persiapan kita menghadapi perjalanan berikutnya bersama dengan Tuhan. Nah, kesanggupan kita, kemauan kita untuk melakukan yang Tuhan perintahkan dalam bagian demi bagian ketika dia berkata, berhenti di sini, lakukan ini, berhenti di sini, siapkan ini. Kalau kita mau dengan tekun dan setia mengerjakan yang dia perintahkan, maka hidup kita tidak akan pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan karena melihat bahwa luar biasa Tuhan membimbing kita dan itu yang membuat kita jadi beda dengan orang dunia. Nah, di antara sekian banyak perintah Tuhan dan station di mana kita mesti berhenti sejenak dan kita melakukan sesuatu yang dia perintahkan, yang terpenting adalah bagi orang Israel pada waktu itu adalah peristiwa di mana mereka merayakan tahun Yobel. Dalam perjanjian lama, setiap 7 tahun, maka tahun ke-7 itu adalah Yobel, tahun perhentian. Tetapi 7 kali 7 tahun, di mana tahun ke-50, bagi orang Yahudi merupakan Yobel besar. Dan itulah Yobel yang dinantikan oleh begitu banyak orang, karena akibat dari Yobel besar itu mempengaruhi seluruh kehidupan dari masyarakat, bahkan seluruh bangsa mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Ternyata Yobel besar itu selalu diadakan atau dirayakan bertepatan dengan yang namanya Hari Raya Pendamaian. Atau orang Israel menyebut sebagai perayaan Yom Kippur. Itulah saat di mana imam besar setahun sekali masuk ke ruang maha suci dan kemudian dia berhadapan dengan Tuhan, dia memercikkan akan darah domba, dia memintakan ampun dosa seluruh bangsa dan itu merupakan saat yang paling luar biasa karena dalam setahun sekali hanya boleh 1 hari itu imam besar masuk ruang maha suci dan manusia didamaikan dengan Tuhan. Dan pada Yobel besar, sebetulnya itulah saat di mana orang mengadakan hari raya, pendamaian, dan hari itu spesial sekali. Nah, saya mau ajak Anda buka dulu di Imamat pasal yang ke-25. Imamat pasal yang ke-25. Kalau Anda sampai ke Imamat 25, saudara akan lihat pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Imamat pasal 25 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya ingin tunjukkan buat saudara bahwa perayaan Yobel besar itu bersamaan waktunya dengan perayaan Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Nah, lihat pada Imamat 25 ayat 9 dan 10. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Nah, jangan dibaca menurut penanggalan kita. Orang Yahudi punya penanggalan berbeda dengan kita sekarang ini. Di dunia ini orang pakai penanggalan Masehi atau orang menggunakan istilah penanggalan Gregorian. Itu menggunakan sistem hitungan matahari. Tapi Yahudi menggunakan akan bulan. Sehingga kalau Anda baca tanggal sekian, bulan sekian, itu tidak sama dengan yang ada pada kita. Oke? Jadi supaya Anda mengerti aja. Dan dikatakan itu harus memperdengarkan bunyi sangakala di mana-mana di seluruh negeri. Ayat yang berikutnya, pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur, kamu harus memperdengarkan bunyi sangakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Dan itu saatnya di mana shofar atau sangakala seperti ini yang dari tanduk domba jantan akan ditiup. Ada yang panjang sekali, ini bagian versi pendeknya dan ini yang ditiup, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi pada saat kita mendeklarasikan inilah Yobel buat kita. Inilah tahun Yobel buat kita. Waktu nanti ditiup shofar, sangakala ditiup seperti ini. Apa yang akan terjadi?
Nah, saya mau berkata ada 3 hal minimal yang akan dialami oleh orang-orang yang datang dan percaya dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, mari lihat kembali ke Imamat 25. Sekarang perhatikan pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Imamat pasal yang ke-25, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Alkitab berkata demikian. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? 21. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Luar biasa ini. Dalam sekali panen, hasilnya untuk 3 tahun. Hasil panen kerja 3 tahun dipanen dalam sekejap, saudara. Teruskan lagi. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Jadi begini, pada tahun Yobel itu orang tidak boleh kerja. Tanah tidak boleh digarap, tidak boleh dicangkul, tidak boleh diairi, tidak boleh dipupuk, nggak boleh ditaburi. Kalau ada hasil nggak boleh dipanen, orang tidak boleh kerja. Itulah tahun di mana orang menikmati rest. Itu yang Tuhan janjikan toh. Kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan perhentian atau rest kepada kita. Dan di saat kita rest, artinya begini, orang tidak kerja dengan kekuatan dagingnya. Tidak berkata bahwa jangan kerja tahun itu ya, setahun ini tidak usah kerja. Bukan. Tapi kita tidak kerja dengan kekuatan daging kita. Tidak ngotot dengan kekuatan manusia kita. Tetapi Tuhan berjanji hasilnya dia berkata akan berlipat-lipat kali ganda. Yang pertama, suka tidak suka, ini yang Tuhan janjikan. Kalau Anda tidak mau terima, it's your own problem. Tapi Tuhan berkata, akan ada berkat prosperity pelipat gandaan yang luar biasa. Saya ngomong terus terang buat saudara. Saya kadang-kadang itu jengkel sendiri. Jengkel dosa enggak Pak? Mungkin, tapi saya minta ampun soalnya. Saya jengkelnya begini saudara. Saya baca di koran ya, di majalah. Anda tahu Britney Spears? Tahu siapa yang tidak tahu Britney Spears? Tetangganya Madonna. Britney Spears itu, Anda tahu kerjaannya kan? Pakai pakaian begitu, nyanyi-nyanyi, oops, I did it again, gitu, Anda tahu? Setahun income-nya Anda tahu, 50 miliar rupiah. Orang-orang seperti Anda berhak lebih daripada dia. Lihat tuh, kok harus dia yang cuma, oops, 50 miliar setahun. Lah kita, ups. Miliar aja nggak tekan-tekan. Betul nggak? Pakaiannya kayak begitu, saya sampai gemes, saya ngomong istriku, dandanan sidik berotok ngena. Punya uang banyak tidak bisa tahu berpakaian yang bagus. Dan orang nonton. 50 miliar setahun. Kebayangnya? Lalu gereja yang nyembah Tuhan, tidak ups loh, haleluya, melarat. Kadang-kadang begini juga nih, nanti kalau lagi diajari nih soal keuangan, orang Kristen yang sama berkata, mesti ngomongnya duit terus. Kalau Anda mau melarat, melaratlah sendiri, tidak usah ngurusi orang lain. Tapi saya percaya seharusnya, gereja orang percaya, diberkati oleh Tuhan pencipta langit bumi, saudara. Kenapa kita rela orang yang cuma, ups, gocap setahun. Tapi melihat orang Kristen diberkati, ribut. Saya tahu ketakutannya adalah tidak ingin membuat orang percaya materialistis, itu berarti membuktikan orang percaya masih lemah dong iman dan karakter serta rohnya. Tidak bisa handle uang dengan baik dan di-handle oleh uang kalau begitu. Itu yang kita mesti beresin.
bukan soal berkat Tuhannya. Ya kan? Yang diurus itu bukan soal berkat Tuhannya, soal bagaimana orang percaya punya karakter, punya roh yang kuat, sehingga dia diberkati Tuhan seperti apapun, tetap cinta kepada Yesusnya. Itu yang penting. Tapi kita dibalik. Karena tidak mampu untuk menghandle itu, kita tolak. Salah. Makanya ini yang terjadi. Dan saya mau beritahu, ini dunia itu punya duit sebetulnya. Uang itu tidak pernah tidak ada yang punya. Kecuali harta karunnya perampok-perampok di gua-gua itu menurut cerita-cerita itu. Tapi sebetulnya semua itu punya owner, punya pemiliknya. Dan kita tidak tahu bagaimana kita mendapatkannya. Kita bahkan cenderungnya untuk menolak. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, ada teman debat kecil dengan Pak Ardian. Gara-gara ada John Evans ini datang ngajar soal kelimpahan. Beliau berkata, wah ini new thing buat kita ya. Ini wah luar biasa ya. Yang satu berkata, wah saya nggak setuju. Melarat itu tetap nggak apa-apa. Akhirnya dia pakai contoh. Lazarus yang miskin masuk surga, orang kaya masuk neraka. Dia lupa yang mangku orang miskin itu siapa? Abraham yang kaya. Kenapa kok bukan Lazarus mangku Abraham? Gak kuat, terlalu kering saudara. Gak kuat. Mesti Abraham yang mangku dia. Dan Abraham bukan orang melarat, itu aja dia lupa. Saya dengar itu saya jengkel, ini ribut, saya berkata, sudah ginilah. Jadilah masing-masing menurut imanmu. Kamu mau berkelimpahan, limpahlah. Mau melarat, melaratlah. Saya berkata, itu. Tapi dengan gagah, jangan ngajak orang lain melarat, melaratlah sendiri. Ojo utang, jangan pinjam. Sampai mati ngadek, melarat, ngeleh, lakoni saya berkata. Itu baru jagoan. Right? Orang sebetulnya ingin mengekspor yang dia yakini, tanpa dia jalani dulu. Saya hanya berkata pada saudara, sederhana buat saya. Dari buahnya Anda akan diketahui. Yang engkau yakini biarkan berbuah, orang akan ikut kalau buahnya luar biasa. Tapi kalau cuma di sini, percuma. Firman harus jadi daging dalam kehidupan kita. Itu kata firman Tuhan. Saya percaya ini yang akan terjadi. Tuhan berkata bahwa hasil 3 tahun akan diberikan. Why? Kenapa bukan orang-orang yang cinta Tuhan yang mesti pegang keuangan dan kendalikan itu? Kalau Anda tidak mampu pegang uang besar, bertobat, minta anugerah Tuhan. Tapi jangan ajari orang lain melarat seperti kita. Amen, saudara. Karena Tuhan berkata yang berbeda. Dia berkata, di saat kamu rest, nikmati perhentianku, dia berkata. Jatah 3 tahun, dia bilang. Sampai nanti kamu nabur lagi, kamu nuai lagi, ini belum habis. Bayangin saudara. Dia memberikan supply yang luar biasa kepada anak-anaknya. Saya berdoa tidak ada orang meragukan lagi bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Coba lihat sebagai pembanding, Yoel pasal yang kedua. Kitab Yoel pasal yang kedua. Saya akan ajak Anda lihat pada ayat yang ke-15. Ada perintah Tuhan lagi di sini. Ini kalau Anda baca kitab Yoel berkali-kali soal tiuplah sangakala. Tapi ini ayat yang ke-15 dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Alkitab berkata, tiuplah sangakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Anda baca terus, kita akan lompat oleh karena waktu. Lihat sekarang pada ayat yang ke-18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu,
dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Janganlah takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Ini untuk waktu orang menabur, pada waktu itu secara pertanian, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu, hujan akhir musim saat orang memanen akan hasilnya. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang aku kirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang dan tidak gendut, saya tambahi, penting. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Lihat, ada berkat, prosperity, kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan berkata akan Dia lakukan di tengah-tengah kita. Ini hanya bisa terjadi kalau direspon dengan iman. Saya cerita, saudara. Waktu Tuhan perintahkan kita buat romantic worship beberapa bulan yang lalu. Sebetulnya Pak Yusak ngomong dengan saya beberapa minggu sebelumnya. Dia berkata begini, gerejamu seperti tangga begini. Ini lagi di tempat landai. Sebentar lagi kamu akan diberitahu Tuhan, akan dibawa naik lagi. Dan dia berkata, waktu dia dengar soal romantic worship, Tuhan berkata, itu memang sebagai permulaan untuk membuat naik ke step berikutnya. Itu worship itu membuat kita bergerak naik. Dan saya perhatikan, saudara, sejak worship itu, atmosfer penyembahan di gereja berubah sejak hari itu. Ngerti? Allah memberkati, Tuhan memberkati. Dengan lihat itu saya berkata, Tuhan itu luar biasa. Itu hanya satu sekian. Nah, setelah romantic worship saya dengar begitu banyak testimoni, kesaksian. Ribka ketemu satu orang ini tidak punya rumah. Dia nulis, Tuhan, aku pengen rumah. Dia bersaksi ketemu pada waktu habis KKR Padi. Diberi Tuhan rumah, punya rumah sekarang, saudara. Bayangin. Semua kerjakan dengan iman, makanya. Jangan ikut-ikutan. Dan yang luar biasa, bagian kedua, janji yang berikutnya apa? Lihat balik ke Imamat 25. Balik ke Imamat 25 lagi. Ayat yang ke-39 sampai 41. Imamat pasal yang ke-25 ayat 39 sampai 41. Kita berkata, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu, sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Saya lompat ayat 54, harusnya ditebus juga sebetulnya. Dan tetapi ayat 54, jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama siapa? Anak-anaknya. Saya percaya ini merupakan awal di mana pemulihan keluarga akan terjadi. Siapa yang rindu keluarga kita dipulihkan Tuhan? Amen. Semua kita mau itu. Dan saya mau sampaikan buat saudara, mari percaya ini juga awal pemulihan keluarga kita.
Bukan hanya secara keuangan kita diberkati, secara keluarga saya percaya kita akan menikmati sesuatu yang belum pernah kita nikmati sebelumnya. Ajaib Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, lihat Yoel lagi pasal yang kedua. Balik lagi ke Yoel pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32, saya percaya secara keuangan akan ada berkat luar biasa, pemulihan keluarga akan terjadi, tapi yang penting yang ketiga adalah akan terjadi kegerakan rohani dan tuaian jiwa-jiwa dengan cara Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat Yoel pasal yang kedua, ayat 28 Alkitab berkata, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lihat, ini akan terjadi tuaian karena orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kita lihat ke pasal yang ketiga di Yoel yang sama, ayat 11 sampai 14, ayat yang terakhir kita. Yoel 3 ayat 11 sampai 14, Alkitab berkata, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, perhatikan, sebab sudah masa tuaian. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saya percaya akan ada kegerakan roh yang lebih besar lagi di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Apa yang hamba sampaikan ini biarkan ada dan tinggal di hati setiap kami. Karena kami percaya kecuali Engkau menanam dalam batin kami, tidak mungkin ini tersimpan di hati kami. Berikan understanding, berikan pengertian kepada anak-anak-Mu, dan siapkan hati kami. Tuhan, bagian kami hanya melakukan yang Engkau perintahkan. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ini perintah-Mu, kami tanggapi dengan serius. Engkau mengerti hati kami Tuhan. Kami ingin lakukan yang terbaik bagi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami syukuri anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen.